Oke, selamat sore, salam olahraga. Dan untuk kalian yang baru bergabung, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Oke, sebelum lanjut untuk laga malam hari ini, saya akan sedikit mereview laga-laga kemarin malam. Ada 4 laga yang saya bahas di sini. Oke, mulai dari ini masuk ya. 3 tim penuh di mana AC Milan skor 2-1 kemenangan Spezia, Fiorentina menang dengan skor 6-0, kemudian Maccabi Haifa menangkan laga dengan skor 1-2. Kemudian ini masih bermasalah di AC Milan karena salah di handicap. Secara mengejutkan AC Milan tumbang dengan skor 1-2 menghadapi Spezia. Jika AC Milan memenangkan laga dengan skor 2-1, saya cukup yakin Benot akan mampus. Dan untuk laga ini masuk di over ya, ini tidak masuk tapi cukup bagus ya, ada 3 tim yang masuk. Kemudian ada Fiorentina berhadapan dengan Genoa, Under tidak ya, saya lebih rekomen kemarin ke Fiorentina per 1 profit. Kemudian ada Portimonense berhadapan dengan Vitoria Guin Mahrez. Untuk laga ini sudah saya isi tandakan bintang. Untuk Vitoria ini WH ya, WH cukup lah, lumayan. Kemudian ada Havel Bersapa berhadapan dengan Maccabi Haifa. Untuk laga ini over 2,5 gol. 2,5 ini sudah sangatlah tinggi dari odd handicap ya, bukan dari odd over runner, sangatlah tinggi. Kemudian untuk Haifa per 4 masuk ya. Itu dia 4 laga yang sudah saya bahas dan ada bill yang masuk. Oke, dan tanpa berlama-lama akan langsung saya bahas untuk laga-laga malam hari ini. Oke, dan untuk laga malam hari ini saya kembali membahas 4 laga terlebih dahulu. Saya membahas 4 laga, nanti akan ada laga tambahan di channel sebelah. Mulai dari Coppa Italia di mana tuan rumah Juventus yang akan menjamu tim tamu Sampdoria. Kemudian saya pergi ke La Liga Spanyol mempertemukan tuan rumah Cadiz yang akan berhadapan dengan Espanyol. Kemudian di laga berikutnya dari Liga Premier Inggris, kurang lengkap rasanya jika kita tidak membahas laga dari Liga Premier Inggris. Tuan rumah Brighton yang akan menjamu tim tamu Chelsea. Kemudian dari German Cup, SC Pauli yang akan berhadapan dengan Borussia Dortmund yang akan memasuki perempat final. Sepertinya akan untuk laga ini adalah 18 besar. Oke. Dan langsung saja saya membahas di laga yang pertama. Saya membahas pertandingan Juventus yang akan berhadapan dengan tim tamu Sampdoria. Nah, mengenai dari laga ini melihat dari pasaran handicap di mana Juventus memberikan poor handicap pada Sampdoria paling rendah yaitu 1 handicap. Dan melihat ini adalah Coppa Italia, mudah-mudahan cukup bagus untuk laga ini ya. Jadi saya sedikit melihat dari penarikan di mana Sampdoria saat berhadapan dengan Juventus, bisa dikatakan Juventus ini selalu profit, selalu bagus saat berhadapan dengan tim tamu Sampdoria. Dan di laga malam hari ini kemungkinan besar yaitu ada Chiesa sudah tidak bisa bermain, oke? Karena cedera Chiellini atau Buccini ya, saya sedikit lupa, itu juga tidak bisa bermain. Ada 3 pemain, kemudian Ramsey masih cedera. Kemudian untuk Sampdoria lumayan cukup bagus untuk Sampdoria, tetapi mereka sedikit memiliki catatan buruk saat bertandang ke Turin. Sampdoria sangatlah sulit dalam meraih 3 poin ataupun meraih 1 poin. Dan ini alasan saya untuk laga ini Juventus berhadapan dengan Sampdoria, saya lebih terfokus ke Juventus per 1 handicap. Oke. Analisa skor saya melihat mungkin saja akan terjadinya over goal, walaupun Juventus sedikit agak angin-anginan, tidaklah begitu bagus. Tapi kemungkinan besar Juventus bisa memenangkan laga 90 menit. Oke, mudah-mudahan bisa memenangkan laga Juventus ini 90 menit per 1 handicap, lebih rekomen. Oke, ini bintang saya tidak begitu bagus. Oke, itu dia. Kemudian di laga yang kedua saya pergi ke La Liga Spanyol. Saya membahas pertandingan tuan rumah Cadiz yang akan berhadapan dengan tim tamu Espanyol. Oke, mengenai dari laga ini melihat dari line up pemain, kedua tim ini sama-sama memiliki 1 pemain yang tidak bisa bermain untuk laga malam hari ini. Kemudian mengenai dari pasaran handicap, tim yang diunggulkan itu adalah Espanyol, di mana Espanyol ini memberikan poor handicap paling tinggi yaitu setengah handicap pada tim tamu Cadiz. Kemudian sedikit melihat dari peringkat sementara untuk kedua tim ini, bisa dikatakan sangatlah jauh dari peringkat sementara untuk kedua tim ini, di mana tuan rumah Cadiz ini masih berjuang di zona merah dengan meraih 14 poin. Mereka berada di peringkat 19. Oke. Dari 20 laga mampu mencetak 15 gol, kemudian kebobolan 34 gol. Kemudian untuk performa Espanyol ini berada di peringkat 11 dengan meraih 26 poin dari 20 laga, mampu mencetak 23 gol dan kebobolan 24 gol. Jadi mengenai untuk laga ini kenapa dari pasaran handicap bisa sangatlah rendah, karena memang Espanyol ini selalu sulit
saat bertandang ke markas Sadis, dan itu bisa jadi menyebabkan dari pasaran handicap untuk laga ini sangatlah tipis dan sangatlah rendah. Oke, dan itu terlihat dari 5 laga saat Espanyol bertandang ke markas Sadis ini. Espanyol hanya memenangkan laga 2 kali, kemudian 3 kali dimenangkan oleh Sadis. Kemudian untuk laga ini dan memunculkan over under yang sangatlah rendah. Bisa jadi seperti yang saya ketahui, laga ini akan under 2,5 gol. Kemungkinan besar 1-1 bisa jadi imbang untuk laga ini. Oke. Imbang ataupun akan terjadi 1 gol. Oke. Kemudian dari handicap saya masih menjagokan Espanyol karena memang di musim ini adalah Espanyol adalah tim promosi dari kasta kedua Liga Spanyol. Mereka bisa dikatakan cukup bagus untuk musim ini di La Liga, mampu menembus peringkat 11, dan itu bisa lebih ke Espanyol, tetapi lebih rekomen ke under goal ini menurut analisa saya. Kemudian saya pergi ke Liga Premier Inggris. Saya akan membahas pertandingan tuan rumah Brighton yang akan menghadapi tim tamu Chelsea. Oke, mengenai dari laga ini di mana Chelsea memberikan pool handicap paling rendah, 4 handicap, dan mencapai paling tinggi yaitu 1 handicap kepada tuan rumah Brighton. Dan sedikit melihat dari line up pemain untuk kedua tim ini, 3 pemain sudah dipastikan tidak bisa bermain atau pemain yang absen dari tuan rumah Brighton. Kemudian Chelsea ada 4 pemain. Nah, sedikit melihat dari pertandingan terakhir untuk kedua tim ini, di mana tuan rumah Brighton di laga terakhir mereka bermain imbang saat berhadapan dengan Crystal Palace. Kemudian untuk Chelsea di laga terakhir mereka secara mengejutkan tumbang menghadapi Chelsea dengan skor 1-0, di mana pada waktu itu Chelsea gagal untuk mempertahankan poin. Hasil Chelsea disalip oleh Liverpool. Kemudian untuk peringkat sementara Chelsea masih berada di peringkat 3 dengan meraih 43 poin. Kemudian di peringkat 2 yaitu ada Liverpool yang sudah meraih 45 poin. Jadi Chelsea dan Liverpool ini hanya selisih 2 poin. Jika Chelsea meraih 3 poin di laga malam hari ini, mereka akan menyalip Liverpool yang berada di peringkat 2. Oke, hanya selisih 1 poin misalkan Chelsea memenangkan laga. Tetapi saya cukup yakin untuk laga ini Chelsea akan lebih bermain terbuka dari menit awal dan mencoba untuk meraih 3 poin walaupun Chelsea bertandang ke markas Brighton. Kemudian dari analisa skor saya melihat berada di under 2,3/4 gol. Bisa jadi laga ini tidak lebih dari 2,3/4 gol. Nah, itu dia. Kemudian di laga yang terakhir saya pergi ke German Cup, oke, atau DFB Cup. Oke, dan untuk laga ini St. Pauli berhadapan dengan tim tamu Dortmund. Nah, mengenai dari laga ini melihat dari line up pemain yang akan absen untuk kedua tim ini, di mana untuk tuan rumah ada 3 pemain, kemudian Dortmund ada 4 pemain, dan 3 pemain mereka masih dipertanyakan. Kemudian sedikit melihat dari performa 5 laga terakhir di liga masing-masing, cukup bagus sebenarnya untuk kedua tim ini. St. Pauli inilah tim peringkat 1 dari Bundesliga 2 Jerman. Tim peringkat 1 dari Bundesliga 2 Jerman. Sementara St. Pauli ini masih berada di peringkat 1 di Bundesliga 2 Jerman. Kemudian untuk Dortmund sangatlah bagus untuk musim ini. Mereka selalu mampu mencetak banyak gol dan lebih bagus daripada musim lalu. Dan melihat dari sejarah pertandingan, Dortmund ini selalu meraih 3 poin saat berhadapan dengan St. Pauli. Tetapi ini adalah cup. Saya berharap Dortmund ini mampu menangkan laga 90 menit. Oke, karena memang melihat dari pasaran handicap itu sangat mendukung. Sepertinya akan Dortmund menangkan laga 90 menit. Mudah-mudahan Dortmund menangkan laga 90 menit, tidak ada terjadi suatu masalah. Handicap saya lebih ke sini, oke. Dortmund per 1/4 handicap. Saya cukup yakin mungkin saja Dortmund akan lebih serius untuk laga malam hari ini. Jika di laga malam hari ini Dortmund menangkan laga, mereka akan lolos dari babak 16 besar atau masuk ke perempat final. Nah, untuk laga ini Dortmund saya melihat bagus, mungkin overnya juga begitu mendukung, sangatlah tinggi. Untuk over ini sangatlah wajar sekelas Dortmund jika mengeluarkan over yang sangat tinggi menghadapi tim yang subur gol dari Bundesliga 2 Jerman yaitu St. Pauli.
Nah itu dia, dan saya akan perjelas dari lagi dari 4 laga yang sudah saya bahas, mulai dari Coppa Italia Juventus berhadapan dengan tim tamu Sampdoria. Untuk laga ini saya lebih rekomen ke Juventus per 1 handicap, analisa skor berada di over 2,5 gol. Kemudian di La Liga Spanyol untuk laga ini saya melihat sepertinya bagus di under 2,5 gol, bisa jadi laga ini akan minim gol atau terjadinya 1 gol. Dari handicap nampak jelas masih kuat berada di Spanyol. Tadi sudah saya jelaskan kenapa bisa memunculkan handicap sangat rendah dari laga Cadiz berhadapan dengan Espanyol. Nah itu dia mengenai analisa saya, dan untuk teman-teman yang memiliki pendapat lain bisa silahkan komen di kolom komentar. Kemudian ada dari Liga Premier Inggris. Untuk laga ini kedua tim ini sama-sama belum meraih 3 poin, bisa jadi Brighton ini adalah tim kuda hitam atau tim yang sangat minim gol saat bermain tandang. Jadi kesimpulan Brighton ini adalah sangat kuat bermain tandang bukan kandang. Oke. Dan untuk laga ini saya Chelsea per 4 handicap, analisis skor berada di under goal. Kemudian di laga terakhir ada Dortmund yang akan bertandang ke markas ST Pauli. Untuk laga ini saya lebih terfokus ke Dortmund per 1/4 handicap, analisis skor berada di over goal. Ya saya sedikit membuat deal, ada 2 deal untuk channel saya di sini, mudah-mudahan cukup profit ya. Jadi untuk ini ada Espanyol menahan per 4 handicap, Juventus per 1 handicap, Chelsea per 4 handicap, Dortmund over goal. Kemudian ada Juventus per 1 handicap, Chelsea per 4 handicap, Dortmund per 1/4 handicap. Nah itu dia dari beberapa laga yang sudah saya bahas, dan untuk kalian yang baru menemukan channel saya ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat sore, salam olahraga.